Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Walau bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu, pasti tidak terjadi jikalau Allah tidak menghendaki. Jikalau bergabung jin dan manusia menolak sesuatu, pasti tak tertolak jikalau Allah menghendaki. Dialah Allah yang maha kuasa, yang menentukan apa saja mutlak karena keadilan dan kearifannya. Saudaraku, kita simak hikmah yang ke-8 pada hari kelima ini insyaallah. Silakan Ustadz Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhah min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'mal anta muhdika ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu 'alaika. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat, yaitu mengenal kepadanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Rabb tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Andai kata Allah membukakan suatu jalan untuk mengenal Allah, makrifat, maka jangan hiraukan amal yang masih sedikit. Sebab Allah tidak membukakan kepadamu, melainkan Dia memperkenalkan dirinya kepadamu. Amal itu adalah hadiah kita kepada Allah. Sedangkan ma'rifat adalah karunia pemberian Allah kepada kita. Apalah artinya amal kita dibanding karunia Allah. Saudaraku yang budiman, kalau kita ingin tahu nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah ma'rifatullah. Orang yang dibukakan hatinya bisa mengenal Allah. Karena semua puncak akhlak, semua puncak kebahagiaan itu hanya ada bagi orang yang mengenal, yakin, taat kepada Allah. Ikhlas itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang sangat mengenal Allah. Kalau orang sudah
tahu, yakin Allah maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan, menguasai setiap ganjaran. Apa perlunya kita cari muka kepada manusia? Sabar itu hanya milik orang yang yakin kepada Allah. Kalau kita sudah yakin Allah menentukan setiap ujian sudah diukur, Allah tidak mungkin salah mengukur, Allah memberikan ganjaran bi ghairi hisab yang tiada terputus bagi ahli sabar. Allah menjanjikan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Terus apalagi yang akan membuat kita tidak sabar? Sedangkan kesabaran itu adalah kunci kedekatan dengan Allah. Kalau orang sudah tahu yang membagikan rezeki itu adalah Allah, mau apa licik? Allah yang menciptakan kita lengkap dengan rezekinya. Orang yang zolim saja diberi, bagaimana mungkin orang yang taat tidak dijamin? Artinya keikhlasan, kesabaran, rasa syukur, kegigihan ikhtiar, kejujuran, dan aneka amal kebaikan lainnya itu akan mudah bagi orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Adapun amal-amal kita harus tahu bahwa amal itu adalah kecil dibanding nikmat dari Allah. Pernah ada sebuah kisah, seseorang ibadah 70 tahun tiada henti. Amal, hari-harinya penuh amal. Kemudian meninggal. Dalam kisah ini disebutkan, timbang, masukkan dia ke sorga dengan rahmatku. Allah berfirman begitu. Rupanya sang ahli amal keberatan. Ya Allah, bukankah selama ini saya beramal 70 tahun siang malam tiada henti? Kenapa saya dimasukkan ke sorga dengan rahmat-Mu? Tidak dengan amal-amalku. Baik. Timbang. Akhirnya ditimbang. Ibadah 70 tahun tiada henti. Sesudah ditimbang, tidak mencukupi untuk mensyukuri sebelah mata saja nikmat dari Allah. Maka kita tidak boleh ujub dengan amal-amal kita, karena itu sangat tidak sebanding. Apalagi amal itu, wallahu la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada topeng lahiriah dari amal-amal kita. Tapi maaf, tidak melihat dari jasad luar, tapi Allah melihat dari dalam. Oleh karena itu, hati-hatilah di dalam menilai amal kita. Jangan ujub dengan amal-amal, karena itu tidak ada nilainya dibanding dengan nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Ustaz nomor 9. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwa'i waridatil ahwali. Beraneka warna jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya yaitu terdapatnya rahasia ikhlas, yaitu ketulusan dalam amal perbuatan itu. Allah yang menciptakan kita sudah tahu persis kelebihan dan kelemahan kita.
Allah Maha tahu kita punya rasa bosan. Allah Maha tahu kita punya selera seni. Allah Maha tahu ada yang punya otot. Allah Maha tahu ada yang pendiam. Karena semua itu adalah Dia yang menciptakan. Dan Allah menjadikan variasi amal. Ini adalah bagian daripada khazanah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam jenis-jenis pemberian Allah, maka amal juga bermacam-macam. Ada yang diberikan harta melimpah, maka hadiah kita, amal kita sedekah. Bagaimana kita bisa menganggap itu kebaikan kita sedekah? Sedang rezeki buat sedekah saja dari Allah. Kalau Allah menutup rezeki, tidak ada uang buat sedekah, kita tidak bisa. Tapi tidak semua orang diberikan harta melimpah. Ada orang yang sedikit rezekinya, Allah memberikan pas. Tapi dia punya niat, niat juga jadi amal. Dia ikut senang, ya Allah, teman saya banyak uang, saya gembira melihat dia sedekah. Itu kegembiraan dia jadi amal. Ada yang oleh Allah dikaruniai keberanian dan otot seperti Sayyidina Hamzah, gagah perkasa, seperti benteng Ketaton. Tapi tidak semua orang segagah beliau. Ada yang mungil, lemes. Ada yang kakinya kecil, lumpuh. Tapi di sana dia bisa mendekat kepada Allah dengan amal-amalnya. Dia tidak minder. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah, itu pun jadi amal yang bisa membuka karunia Allah pintu ma'rifat. Ada yang diberi kecantikan oleh Allah karunia, tapi dia sadar kecantikan bisa menggelincirkan, dia jaga agar para laki-laki tidak sampai terjungkal hatinya, remuk imannya, itu amal. Ada juga yang pas-pasan wajahnya model kita. Tapi tidak minder, kamu kok wajahnya hitam tidak mancung? Ya sesuka yang menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak apa-apa, saya tidak cantik di dunia. Malah untung begini adanya. Mudah-mudahan di akhirat jadi bidadari di sorga. Oh, semuanya jadi amal. Kalau memang kita menyadari semuanya karunia Allah. Perbedaan karunia Allah membuat kita punya kemampuan. Berbeda-beda pula amal dalam mendekat kepada Allah. Kita ulangi membaca yang ke-10 dari hikmah ini. Silakan Ustaz. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Sedang ruh jiwanya yaitu terdapatnya rahasia ikhlas, yaitu ketulusan dalam amal perbuatan itu. Beramal sangat penting, tetapi bagai jasad yang tidak ada ruhnya. Orang yang mati jasadnya ada, tapi tidak berdaya. Ruh itu adalah keikhlasan. Oleh karena itu kegigihan kita di dalam beramal itu baik, tetapi tanpa bersungguh-sungguh memelihara keikhlasan, maka itu akan menjadi bahaya bagi kita semua. Pada pemirsa yang budiman, keikhlasan akan memperindah amal-amal seseorang. Keikhlasan akan membuat hati ini menjadi ringan. Keikhlasan akan membuat amal-amal itu begitu nikmat dilakukan.
keikhlasan tidak mengundang kekecewaan. Keikhlasan adalah terbentangnya amal dari sekecil apapun. Karena orang ikhlas tidak membedakan amal besar dan amal kecil. Mudah-mudahan karunia Allah ma'rifat membuat kita menikmati keikhlasan di dalam amal-amal kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita syukur diberi rezeki, kita beramal dengan ikhlas. Marilah kita nikmati zikir, istighfar yang sederhana saja. Mudah-mudahan istighfar ini bisa membuat kita semakin terampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang mendetakkan setiap jantung, yang mengalirkan setiap darah, yang maha mengetahui setiap lirikan, yang maha tahu niat di balik setiap tatapan. Wahai yang maha mendengar setiap perkataan, yang maha tahu setiap dusta dan fitnah yang tersebar dari lisan ini, yang maha tahu di balik setiap ungkapan kata-kata. Wahai yang maha tahu lintasan hati, yang maha tahu segala ria di balik amal-amal kami, yang maha tahu segala kesombongan yang tersembunyi. Engkau pula yang maha tahu kedengkian dan kebencian yang tersimpan di hati ini. Wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat yang kami perbuat, yang menatap setiap dosa yang kami lakukan, yang maha tahu setiap aib yang kami sembunyikan. Ampuni diri-diri kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa kami. Ampuni segelap apapun masa lalu kami. Ampuni senista apapun perbuatan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, gantikan segala kebusukan kami dengan harum di sisi-Mu. Gantikan segala lumuran dosa dengan ganjaran tiada bertepi karunia-Mu. Gantikan segala kehinaan kami selama ini dengan kemuliaan di sisi-Mu. Gantikan segala kelemahan dan kemalasan kami dengan kegigihan mengabdi kepada-Mu. Ya Allah,
kami mohon kepadamu, jadikan di bulan yang penuh berkah ini Engkau lebur seluruh dosa kami. Engkau gantikan dengan hati yang selalu terpana kepadamu, hati yang selalu terpesona kepadamu, hati yang membara dalam cinta kepadamu, hati yang tiada pernah bisa lupa kepadamu, hati yang selalu merasa nyaman karenamu, hati yang selalu merasakan debaran rindu, ya Allah, rindu ingin bertemu denganmu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini adalah umur yang penuh penantian kepulangan kepadamu, umur yang penuh bekal untuk pulang kepadamu, umur yang membawa manfaat bagi agama dan umatmu, umur yang terpelihara dari jalan tersesat darimu. Ya Allah, hanya Engkaulah tumpuan harapan, wahai yang maha menatap. Selamatkan umatmu ini ya Allah, beri hidayah bagi yang masih ada dalam kesesatan, raih bagi yang ada dalam kegelapan, ampuni bagi yang belum berdosa dan aib. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun. Jangan biarkan kebatilan memenangkan atas kebenaran. Himpun hamba-hambamu yang memuliakan kebenaranmu ya Allah. Selamatkan kami daripada pemimpin yang khilaf dan jahil. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang dapat membimbing kami mencintaimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, Allah Maha menatap. Marilah kita nikmati hidup penuh dengan kerinduan, rindu bisa selalu dekat dengan Allah yang menggenggam langit, bumi, dan segala isinya. Selamat menikmati jamuan Allah dengan amal-amal yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman di seluruh penjuru tanah air, andai kata kita benar-benar bisa menempatkan diri kita secara tepat sekali dalam hidup ini, niscaya hidup ini akan lebih ringan, lebih indah, dan lebih barokah. Sayang, kita kadang tidak cukup waktu untuk mengenal diri, sehingga kita merasa lebih dari kenyataan, atau merasa lebih rendah dari karunia yang Allah berikan. Setidaknya inilah hikmah yang akan kita simak dalam kajian kitab Hikam yang ke-11. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu." Siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang sombong, besar diri, Allah akan menghinanya. Saudaraku, akar yang menghujam ke dalam tanah membuat pohon kian kokoh. Tapi pohon yang akarnya jauh dari tanah, disiram air, pohon bisa rontok. Makin kokoh menghujam, dihempas badai, diterjang topan, ditiup angin, tidak goyah. Tampaknya orang-orang yang benar-benar menikmati hidup buah dari amal adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudaraku, banyak beramal tidak berarti langsung selamat. Kalau sebelum amal, tipu dayanya adalah enggan beramal. Kalau sebelum beramal, tipu dayanya niat yang salah. Ingin dipuji amal-amalnya sebagai amal kebaikan. Ketika sedang beramal, cobaannya ada lagi. Cobaannya adalah enggan menyempurnakan amalnya. Ingin tidak tuntas. Dan ketika selesai beramal, ada lagi cobaannya, yaitu menjadi ujub, merasa diri paling beramal, merasa diri lebih dari orang lain amalnya. Semua ini benar-benar butuh perjuangan. Imam Ibnu Athaillah menganjurkan tawadu. Tanam di bumi kerendahan hati agar sempurna amal-amalnya. Jikalau kita benar-benar ingin menikmati tawadu, beberapa rahasianya adalah, pertama, kita harus selalu sadar bahwa yang membuat kita beramal bukan kita, tapi taufik Allah. Seperti yang kemarin diungkap, kita bisa bersodakoh. Uangnya dari mana? Kalau tidak dititipi rezeki oleh Allah, tidak bisa bersodakoh. Sekarang kita punya uang, tapi Allah tidak memberikan jalan bagi kita. Orang-orang di sekitar kita tidak butuh, kita tidak keluar itu uang. Sudah ada rezeki oleh Allah, digerakkan orang yang perlu. Ada perlu pembangunan masjid, ada yang perlu dilunasi hutang, itu Allah yang ngatur dan ketemu dengan kita. Sudah kita bisa bersodakoh, kita diringankan hati kita. Kan ada yang sodakoh tapi hati jadi mangkel. Oleh karena itu kita harus tahu rangkaian semua amal ini hanya Allah lah yang berbuat. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut amal kita, karena Allah lah sebetulnya yang membuat kita bisa beramal. Satu itu.
Bahkan bagaimana Ustadz, ada seorang ahli hikmah yang mengucapkan kata-kata hikmah. Silakan. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim bin Azam radhiyallahu anhu berkata, "Ma sadaqallaha man ahabba syuhrata." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Bahkan Syekh Ayyub Asy-Syakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarruhu alla yash'ura bimakani." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Andai kata kita sudah merasa beramal, itu ciri-ciri memang kita kurang ikhlas. Apalagi kita merasa ikhlas. Orang yang merasa ikhlas, dia ingin diketahui oleh orang lain keikhlasannya, berarti belum ikhlas. Karena dia masih membutuhkan orang lain tahu bahwa dirinya ikhlas. Dan dia senang ketika dia diketahui ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin menikmati ketawaduan, lupakan siapa diri kita. Kalau kita seorang sarjana, jangan diingat-ingat kesarjanaan kita. Nanti kita ingin diketahui. Padahal di sisi Allah bukan kesarjanaan yang penting, amal yang ikhlas. Kalau kita seorang yang sudah pernah bersedekah sebanyak apapun, lupakan. Kalau kita ingat-ingat, kita jadi butuh diakui. Butuh ditulis, butuh disebut-sebut, itu bisa merusak. Kalau kita seorang pimpinan, kalau kita ingin tawadu, jangan disebut-sebut saya pemimpin, tidak usah diingat-ingat. Kalau kita seorang ustadz, tidak perlu kita menyebut-nyebut saya ustadz. Makin kita mengingat-ingat otoritas kita, kedudukan kita, amal kita, makin kita mengingat, makin kita butuh diakui oleh makhluk, makin tidak ikhlas. Nah, kalaupun mau ingat supaya kita tawadu, ingat dosa-dosa kita. Aduh, mata jelalatan. Siapa tahu santri mah lebih terpelihara, kita ustadz tapi mata Allah. Perkataan dibagus-bagus, nyebut dalil, tapi siapa tahu pengen dipuji, kita fasih. Tubuh di kalem-kalem, tapi siapa tahu hati kita pengen kelihatan, wah wibawa nih, soleh. Kita zikir di mana-mana, tapi ingin disebut ahli zikir. Topeng. Saya ini orang banyak dosa, dalam diam pikiran suka ngelantur kemana-mana. Kalau bicara ditambah-tambah dosa, kalau bicara juga belum tentu ikhlas. Kadang ingin dianggap oleh orang lain lebih dari kenyataan sebenarnya. Kadang-kadang dikurangi, takut ketahuan bodohnya. Kita harus belajar ngaku, makin tahu siapa diri kita, maka pujian orang tidak akan membuat kita bahagia karena tidak cocok. Dan penghinaan orang kepada kita tidak akan membuat kita terluka. Karena penghinaan itu biasanya, maaf, lebih bagus daripada kehinaan kita yang sebetulnya. Maka latih tawadu, mengingat kekurangan kita. Teknik lainnya supaya kita tawadu, sesudah yakin semua milik Allah, tidak diingat-ingat kebaikan jasa diri kita. Dan yang ketiga, tidak melihat orang lain lebih rendah daripada diri kita. Setiap lihat orang, cari titik kelebihannya. Lihat anak-anak, anak-anak mah dosanya masih sedikit. Lihat yang lebih tua, bapak-bapak, amalnya boleh jadi lebih banyak. Lihat orang yang baru belajar baca Quran, siapa tahu baru belajar tapi takut ke Allah. Setiap huruf tadi diucapkan dengan keikhlasan karena malu. Lihat orang yang sedang jualan,
Kecil jualannya, dia siapa tahu dalam pandangan Allah mulia karena kejujurannya, walaupun dagangannya hanya dagang bandros dan gulali yang sederhana. Lihat seorang guru, mungkin dia mengajar begitu ikhlas sehingga dari muridnya lah yang kelak akan menjadi benteng bagi agama dan bangsa ini. Lihat orang, lihat kelebihan, kebaikan. Lihat ibunya, tiap tetesan darah, keringat, air mata. Mungkin inilah yang akan mengangkat derajat seorang ibu walaupun amalnya masih terbatas. Makin senang melihat kelebihan orang, jasa orang. Makin senang menghormat orang. Insya Allah makin tawadu. Kalau kita sudah terbiasa melihat orang lain, kebaikannya, senang melihat kelebihannya, kita hargai, insya Allah makin jauh dari kesombongan, makin dekat dengan keteguhan dan kesempurnaan amal-amal kita. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang memiliki puncak kemuliaan, puncak kedudukan. Beliau adalah seorang nabi dan rasul terakhir. Beliau adalah seorang pemimpin negara. Beliau adalah seorang panglima yang sangat tangguh, tapi beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau menyapa dengan ramah dan lembut kepada siapapun, penuh dengan rasa hormat. Tiada seorang pun yang berjumpa kepada beliau kecuali beliau menatap dengan wajah penuh senyuman dan cerah bagai purnama. Subhanallah. Beliau tidak membeda-bedakan tamu kaya dan miskin. Beliau menerima undangan walau hanya makanan yang amat sederhana. Beliau berjalan dengan sukacita walaupun diundang oleh sekedar hamba sahaya. Beliau tidak menjadi bangga dengan naik unta yang bagus dan tidak pernah malu dan minder dengan menunggang keledai walaupun hanya dibonceng. Di rumah Nabi Muhammad yang amat sederhana, beliau menjahit sendiri terompahnya, merapihkan kamarnya, memerah susu tanpa ingin menjadi beban. Jikalau beliau ke pasar, beliau lebih menyukai jikalau beliau membawa sendiri belanjaannya. Subhanallah. Dan jikalau beliau datang ke sebuah majlis, beliau tidak menyukai andai kata orang-orang berdiri untuk menyambutnya. Beliau ingin diperlakukan sesama hamba sama. Jikalau beliau berjalan, beliau kurang sependapat, dikawal sehingga kelihatan menjadi megah. Nabi Muhammad tidak mengharapkannya. Jikalau masuk ke sebuah majelis dan beliau tidak kebagian tempat duduk, beliau tidak menginginkan duduk yang utama, beliau duduk di mana saja. Bahkan beliau jikalau menyapa seseorang berusaha mendahului sapaannya, menjawab dengan sempurna, mengantar tamu sampai tampunya, sempurna pergi dari rumahnya. Beliau adalah orang yang setiap siapapun berjumpa dengannya selalu merasa puas akan sikapnya yang penuh kemuliaan dan rendah hati. Tidak ada jalan bagi kesombongan untuk menjadi mulia. Kemuliaan, ketinggian hanyalah milik orang yang tawadu. Semoga Allah yang Maha Agung menjauhkan kita dari segala kesombongan yang amat hina dan memalukan. Tidak ada contoh kesombongan kecuali dicontohkan oleh iblis yang akhirnya terkutuk, oleh Fir'aun yang akhirnya terlaknat, Abu Jahal dan Abu Lahab yang akhirnya menjadi orang yang
dihinakan dunia wal akhirat. Marilah kita berzikir sejenak untuk melembutkan hati kita dengan zikir doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Duhai yang maha mendengar, ampuni jikalau selama ini kami termasuk amat sombong dalam pandangan-Mu. Ampuni jikalau kami sering membesar-besarkan diri kami dan meremehkan keagungan-Mu. Ampuni jikalau kami sering mendustakan kebenaran-Mu. Ampuni jikalau kami meremehkan agama-Mu, ya Allah. Ampuni jikalau kami Engkau saksikan enggan menerima nasihat. Ya Allah, ampuni segala ketakaburan kami. Ampuni jikalau kami sering meremehkan orang-orang yang berkedudukan di sisi-Mu. Ampuni jikalau kami sering menghina dan merendahkan orang-orang yang du'afa. Rabb, ampuni jikalau kami sering mencela dan menghina para ulama. Duhai Allah, ampuni segala ketakaburan kami. Segala ujub yang ada di hati ini, Kau Maha tahu. Gantikan segala kesombongan kami dengan ketawaduan, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi makhluk sombong sekecil apapun. Angkat derajat kami dengan hati yang selalu rendah hati. Jauhkan kami dari sifat ria, pamer, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat gemar bermegah-megahan, pamer kemewahan. Golongkan kami menjadi orang yang selalu nikmat, qanaah, bersahaja. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat ria, pamer amal kebaikan. Berikan kepada kami kenikmatan untuk menjadi orang yang berhati tulus, berhati ikhlas. Ya Allah, jauhkan diri kami dari perbuatan zolim terhadap siapapun, sekecil apapun. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Indahkan diri kami dengan hidup yang selalu rindu, membahagiakan dan menolong hamba-hamba-Mu. Wahai yang maha mendengar, kami tidak mau gagal hidup ini, ya Allah. Kami ingin bisa pulang kepadamu. Kami tidak mau menjadi ahli neraka, ya Allah. Kami ingin bisa berjumpa dengan Rasul-Mu. Ya Allah, kapanpun hidup kami berakhir, beri kesempatan kami memperbaiki diri. Beri kesempatan kami berbekal pulang. Jangan biarkan kehidupan dunia ini menipu kami. Ya Allah,
Hujamkan di hati ini kerinduan kepadamu. Jadikan hari-hari menjadi hari-hari yang penuh penantian. Tuntun agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Selamatkan negeri ini ya Allah. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Jangan biarkan kebatilan, kezaliman merajalela ya Allah. Berikan kemenangan bagi pecinta kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Para pemirsa yang budiman, alangkah indahnya jikalau kita termasuk orang yang merasa ditatap oleh Allah. Malu apa yang harus kita sombongkan pada diri kita. Sekedar makhluk yang esok lusa pasti binasa. Mudah-mudahan kerendahan hati kita memacu amal kebajikan kita menjadi amal yang diterima oleh Allah dan memperkokoh kehidupan kita. Selamat menikmati hidup rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.